Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita membahas tentang mengenai akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nah, untuk memahami dalam lagi mengenai akuntabilitas ini, kita perlu memahami poin-poin di bawah ini. Yang pertama, hubungan. Maksudnya dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi hubungan yang bertanggung jawab kedua belah pihak, baik itu individu, kelompok, institusi, negara maupun masyarakat. Yang kedua, orientasi pada hasil. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok, ataupun institusi dituntut untuk selalu bertindak, berupaya dalam memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga adalah laporan. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang berdasarkan pada kontrak kerja, sedangkan untuk institusi adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau yang disebut LAKIP. Yang keempat adalah konsekuensi. Konsekuensi ini bisa berupa penghargaan ataupun sanksi. Yang kelima adalah perbaikan kinerja. Dalam hal ini, proses setiap individu, kelompok, institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja. Jadi, dapat dikatakan akuntabilitas apabila memenuhi 5 poin-poin ini. Dan inilah yang kita sebut dengan aspek-aspek akuntabilitas. Tapi untuk benar-benar mempraktikkannya tentunya memerlukan niat dan tekad yang kuat. Dalam menjalankan amanahnya, seorang PNS perlu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Untuk itu kita bahas satu-satu. Apa saja itu nilai-nilai publik? Yang pertama, kita mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan. Yang kedua, menghindari dan mencegah politik praktik. Yang ketiga, adil. Yang keempat, konsisten. Selanjutnya, nilai-nilai dasar akuntabilitas. Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, integritas. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, transparansi. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, kepercayaan. Yang ketujuh, keseimbangan. Yang kedelapan, kejelasan. Yang kesembilan, konsisten. Dari nilai-nilai dasar ini, saya ambil 3 contoh nilai untuk contoh nilai implementasi nyata dalam lingkup kerja sesuai dengan jabatan saya, yaitu sebagai guru sekolah dasar. Yang pertama, transparansi. Salah satu tujuan dari nilai transparansi adalah mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara internal dan eksternal. Contoh implementasinya adalah mengikuti rapat Dewan Guru dan mengikuti rapat komite. Yang kedua, integritas. Dengan adanya integritas, institusi dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik atau stakeholder. Contoh implementasinya, yang pertama, memakai pakaian dinas sesuai aturan dan datang dan pulang ke sekolah tepat waktu sesuai jam kerja. Yang ketiga, tanggung jawab. Sebagai guru, saya mengimplementasikan tanggung jawab melalui kegiatan supervisi dan konsultasi perangkat pembelajaran kepada kepala sekolah. Kesimpulan, sesuai dengan tujuan utama dari akuntabilitas, yaitu untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, mulai sekarang kita harus lebih semangat untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas sehingga tercipta lingkungan yang akuntabel.
Demikian pemaparan dari saya. Salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.